kemudian bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk bisa ikut kajian. Terima kasih. Tes suara dicoba. Masuk Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin apakah sudah bisa kami mulai Ustaz untuk kajiannya? Naam, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiah beliau, dan orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di atas naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelumnya karena kajian kita sempat beberapa kali tertunda dan juga masih ini merupakan kajian pertama kita setelah Idul Fitri seperti itu, saya mewakili panitia kajian KMT mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin apabila selama kajian kita berlangsung selama beberapa kali banyak sekali salah kata, salah perbuatan, kadang kajiannya tertunda atau seperti apa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kajian kita mulai, perkenalkan nama saya Indra Oktavin Hidayat, selaku MC, insya Allah akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Insya Allah Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Abu Syuja yang akan dibersamai oleh guru kita, Ustaz Rashid Abu Rashidah Hafizahullah Ta'ala, dengan tema perbedaan sholat antara wanita dan laki-laki, seperti itu. Baik, sebelumnya izinkanlah saya mengingatkan khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk menjaga adab dalam bermajelis, seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan tak lupa mencatat faidah sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti apabila terdapat pertanyaan dari jemaah bisa langsung di drop di kolom chat Zoom ataupun live chat di YouTube, insya Allah nanti akan dibacakan di akhir acara. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi. Foto dan layar, kami persilahkan kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan juga rahmatnya, di mana di sore hari ini kita masih dan terus diberikan nikmat dan masih juga diberikan kesadaran untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita pada majelis di sore hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan matan Abi Syuja, yang mana kita telah sampai pada bahasan perbedaan salatnya lelaki dengan wanita. Perbedaan tentang salatnya lelaki dengan wanita ini sesuatu yang perlu untuk kita ketahui bersama, karena memang di sana ada perbedaan-perbedaan yang jelas. Perbedaan yang jelas ini perbedaan yang membedakan bagaimana seharusnya sikap dan gerakan lelaki saat salat dan bagaimana semestinya wanita. Makanya dijelaskan dalam Fathul Qarib ketika membahas tentang perkara-perkara yang berbeda antara wanita dan laki-laki dalam salat, dijelaskan wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya. Yakni para wanita berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara. Adapun dalam riwayat yang lain, dalam naskah yang lain, wal mar'atu tukhallifur rajul fi arba'ati asya. Perbedaan laki-laki dengan wanita ada di 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi. Lelaki itu menjauhkan kedua sikunya, yakni kedua sikunya dari kedua sisi tubuh. Ketika apa? Ketika rukuk, ketika sujud. Jangan sampai ketika rukuk ternyata tidak lurus sikunya. Jangan sampai ketika sujud ternyata tidak keluar apanya? Tangannya, melainkan ia justru mengkerut, melainkan ia justru mendekatkan kepada kedua sisi tubuhnya. Ini yang pertama. Begitu pula yang kedua, yuqillu batnuhu an fakhidaihi, menjauhkan perutnya dari kedua paha. Tatkala apa? Tatkala rukuk, tatkala sujud. Sehingga ketika rukuk maka ia benar-benar meluruskan punggung. Bukan kemudian semakin baik berarti semakin runduk. Nah, kalau kemudian ia semakin runduk berarti sama seperti ia mendekatkan perutnya dengan pahanya. Tapi kalau kemudian dia luruskan punggungnya, maka perutnya akan menjauh dari pahanya. Begitu pula ketika sujud. Jangan kemudian ia mengkerut. Jangan kemudian ia seakan-akan menempelkan perut dengan kedua pahanya. Sehingga ia tampak seperti tempurung. Tampak seperti tempurung. Tidak kemudian lurus ketika sujud. Ini yang kedua. Wa yajharu fi mawdi'il jahr. Dan yang ketiga, mengeraskan bacaan pada tempatnya. Laki-laki ketika kemudian apa? Ketika kemudian dia salat, maka dia keraskan bacaannya. Baik itu sebagai imam dan lain sebagainya. Wa idza nabahu syai' fi salatihi sabbaha.
Dan ketika terjadi sesuatu dalam salat, maka dia bertasbih. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disunahkan bagi seseorang yang ia ruku untuk menyamakan punggung dengan leher. Yang berarti punggung pun harus lurus. Ada sebagian di antara kita, ketika punggungnya tidak bisa lurus, maka seakan-akan di sana seperti menggunung. Tidak bisa lurus, maka punggungnya seakan-akan menggunung. Seharusnya begini, maka ia seperti menggunung. Atau kalaupun tidak demikian, maka ia jauh dari yang seharusnya lurus, ia sampai kemudian membungkuk ke bawah. Ini pun keliru. Bagaimana yang tepat? Ketika seseorang ini lurus, maka hendaklah dia bisa merasakan bagaimana tegangnya, bagaimana tertariknya otot pada punggungnya, otot pada pinggulnya. Insya Allah yang demikian ini akan lurus. Begitu pula dengan leher. Jangan kemudian ketika sedang ruku, dia justru melihat kemana? Dia melihat ke bawah. Dingkluk kalau bahasa Jawanya. Tapi ia melihatnya ke tempat sujud. Bukan ia melihat ke kakinya, bukan ia melihat ke lututnya. Kalau demikian, maka leher ini tidak akan lurus. Sampai-sampai digambarkan kalau diletakkan wadah di atas punggung, maka air tersebut yang berada dalam wadah tidak akan tumpah. Saking kemudian punggung bisa dijadikan sebagai tatakan. Sampai punggung bisa dijadikan seperti tatakan. Disebutkan dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan derajat yang dhaif, bahwa ketika menjadikan kepala dan leher ini sejajar dengan punggung, tidak membuat punggungnya ini membungkuk, baik itu kemudian menggunung ataupun lebih dari rukuk, berarti sampai ia bungkuk, disunnahkan pula untuk menegakkan betis. Kaki ini lurus. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian kaki ini seakan-akan ditahan. Seakan-akan kemudian tangan ini tidak mendorong lutut. Ini terlarang. Bahkan dikatakan dalam hadis tersebut makruh hukumnya, menundukkan kepala. Karena ketika menundukkan kepala, berarti yang sejajar ini hanya punggung saja. Yang lurus ini hanya punggung saja. Leher dan kepala ini tidak. Leher dan kepala ini menunduk, maka ini diibaratkan seperti keledai yang menundukkan kepala. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Disunahkan pula bagi kita untuk apa? Untuk menjauhkan siku dari kedua sisi tubuh. Dan ini tentu saja saat ruku bisa didapatkan dengan meluruskan siku. Ketika sujud, maka ini bisa didapatkan dengan apa? Dengan membuka dan menampakkan ketiak. Tentu saja menampakkan ketiak ini kalau kita menggunakan pakaian ihram. Maka saat kita membuka atau menjauhkan siku dari kedua sisi tubuh, jelas ketiak ini akan tampak. Tapi kalau kita memakai pakaian seperti ini, maka kita membuka demikian, ketiak tidak tampak. Tapi kemudian sisi dari ketiak tersebut akan terbuka lebar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sahihain. Imam Bukhari dan Imam Muslim menukilkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi.
Ketika beliau salat, maka beliau merenggangkan kedua tangannya sampai tampaklah putihnya ketiak beliau. Sehingga bukan ketika sujud itu kok kemudian tangan ini dimepetkan ke kedua sisi tubuh. Jangan. Kan salatnya jamaah, Ustaz. Kalau kemudian dibuka selebar-lebarnya, maka mengganggu orang di sampingnya. Taib. Kalaupun tidak dibuka selebar-lebarnya, tidak bisa selebar tatkala kita salat sendirian, munfarid, maka kita buka sehingga bagaimana lengan ini tidak menutupi ketiak. Ini poinnya. Bagaimana lengan ini tidak menutupi ketiak. Ada sebagian di antara kita bahwa poin penting ketika sujud adalah bagaimana siku tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh lantai, tidak menyentuh karpet. Benar, tetapi yang paling utama adalah bagaimana ketiak ini bisa terbuka atau bisa renggang dengan tangan. Seakan-akan kalau kemudian dibuat sebuah runtutan sujud, di sana ada yang membuka tangan sehingga lengan dengan ketiak ini terbuka. Lalu kemudian di sana ada yang menempelkan siku pada lantai. Maka yang diprioritaskan dahulu adalah bagaimana ketiak ini terbuka dengan merenggangkan lengan dengan ketiak. Ini direnggangkan. Tetapi kemudian kalau siku ini masih menempel pada lantai, maka masih sesuai dengan sunnah. Tapi yang paling afdal, ketika kita melihat dari nas-nas yang ada, bagaimana ketiak putih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tampak, berarti direnggangkan ketiak ini sekaligus diangkat sikunya. Ini yang paling afdal. Tapi kalau harus memilih salah satu, maka yang diprioritaskan adalah membuka lengan sehingga ketiak tampak. Ini. Adapun ketika sujud, berkaitan dengan perut dan juga paha, maka Nabi menjauhkan perut beliau dari kedua pahanya berdasarkan dengan hadis yang sahih. Dalam redaksi Imam Abu Dawud disebutkan, karena idza sajada, Nabi kalau sedang sujud, lau aradat bahimatun lanafadat. Kalau Nabi ini sujud, seandainya kemudian ada binatang, yakni binatang ternak, bahimah, yang ingin menerobos, niscaya akan bisa melakukannya. Maksudnya di sini adalah seperti anak kambing betina. Saking apa? Saking kemudian perut Nabi dengan paha Nabi terbuka lebar. Rongga yang bisa dilewati ini besar. Makanya kalau tadi kita bahasakan, jangan sampai mengkerut. Jangan sampai kemudian tatkala sujud ini layaknya tempurung. Silahkan dilebarkan rongga yang ada di antara perut sampai kemudian ke tanah, antara perut sampai kemudian ke lantai, antara perut sampai kemudian ke karpet. Ronggangkan. Jangan kemudian justru dibuat mengkeret. Jangan demikian. Sehingga seakan-akan kalau ada binatang kecil yang lewat, maka di situ bisa melaluinya. Inilah yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktikkan oleh beliau. Sementara bagi seorang wanita sebaliknya. Bagi seorang wanita sebaliknya. Jangan sampai kemudian dibuka lebar-lebar. Bagaimana lengan ini dengan apa? Dengan ketiak terbuka lebar. Apalagi kemudian tangan ini dilebar-lebarkan. Begitu pula perutnya ini dilebar-lebarkan. Tidak. Kenapa? Kalau wanita ini dilebar-lebarkan, maka bagian tubuhnya akan lebih terbuka.
bagian tubuhnya akan lebih jiplak kalau bahasa kita. Lebih bisa diterawang, lebih bisa dibayangkan siluetnya. Dan ini tidak menutup aurat. Kalau wanita tidak ada masalah. Yakni lengannya ini ditutupkan. Tidak ada masalah. Atau kemudian sikunya ini ditempelkan ke tanah. Tidak ada masalah. Perutnya didekatkan dengan paha tatkala sujud. Tidak ada masalah. Ini bagi wanita. Adapun dalam mengeraskan bacaan, maka telah kita jelaskan pembahasannya pada beberapa kesempatan yang lalu, bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, ketika ia mengimami atau ketika ia salat sendirian, boleh dikeraskan suaranya. Ini kalau tidak ada laki-laki ajnabi, tidak ada laki-laki asing. Tapi kalau kemudian di sana ada laki-laki asing, maka hendaklah kemudian dilirihkan suaranya. Dilirihkan suaranya. Pun ketika kemudian tidak ada laki-laki, bukan berarti bacaan wanita tadi dikeraskan sebagaimana kerasnya laki-laki, tidak. Lebih rendah daripada suara laki-laki. Ini. Maka pembahasan tentang suara pun diperhatikan dalam syariat. Ada laki-laki harus lirih. Ketika tidak ada laki-laki, boleh bersuara, tapi jangan sampai tinggi. Jangan sampai sebanding dengan suara laki-laki. Harus dilirihkan lagi, walaupun tidak selirih ketika di sana ada laki-laki. Begitu pula ketika terjadi sesuatu dalam salat. Idza nabahu fis salat. Kalau ada sesuatu seperti imam ini salah bacaan, atau kemudian di sana mengingatkan sesuatu yang penting, misalkan ada salah gerakan karena lupa, atau ketika di sana ada binatang, mungkin binatangnya buas, mungkin binatangnya mengkhawatir dan lain sebagainya. Misalkan ketika ada kelelawar, atau mungkin ada burung, atau mungkin ada sesuatu yang tidak selayaknya ada. Kalau perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki cukup bertasbih. Mengingatkan imam yang salah bacaan, mengingatkan imam yang salah gerakan, mengingatkan mungkin ada sesuatu, entah mungkin apa, entah mungkin ada kayu yang hendak jatuh, atau binatang yang masuk ke masjid, cukup dengan subhanallah. Sementara wanita dengan menepukkan tangan. Wanita dengan menepukkan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, "Manabahu syai' fi salatih." Barang siapa yang mendapati sesuatu dalam salatnya, sesuatu yang tidak biasa. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan, falyusabbih, hendaklah dia bertasbih, fa innahu idza sabbaha, karena ketika dia bertasbih maka iltufitat ilaihi wa innama at-tasfiq lin-nisa. Ketika seseorang yang bertasbih, maka ia akan mendapatkan perhatian. Dan ketika di sana dalam salat jamaah ada yang bertasbih, imam pasti akan menyadari ada sesuatu. Adapun tasfiq, yakni menepuk tangan, hanya berlaku lin-nisa, bagi wanita saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan manabahu syai', ini tasbih. Dan diingatkan catatan dalam Fathul Qarib bahwa ketika bertasbih maka di sana ada catatan-catatan. Ketika bertasbih maka di sana ada catatan-catatan. Apa catatannya? Ketika bertasbih disebutkan faliyaqul subhanallah biqasdi dzikri faqat
au ma'a i'lam. Ketika bertasbih, maka niatnya adalah zikir saja, sekedar zikir subhanallah yang mana imam pasti akan menyadari, atau niatnya zikir ma'a i'lam, sembari diniatkan untuk memberikan informasi, memberitahu. Kalau demikian, lam tubtul salatu, tidak batal salatnya. Akan tetapi kalau al-i'lam faqat batalat. Kalau hanya dengan niat i'lam, memberitahu saja, ada mungkin bangunan kayu di sisi mimbar yang hendak jatuh menimpa imam misalkan. Lalu makmum di belakang melihat itu. Dia pun mengucapkan subhanallah hanya untuk memberitahu saja, maka menurut Fathul Qarib batal. Tapi kalau kemudian mengucapkan subhanallah ini niatnya zikir sembari memberikan informasi, zikir sembari memberitahukan, maka ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Baik. Tasbih dan tepuk tangan ini harus sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faedah berkaitan dengan hal ini. Ketika peringatan, yakni memberikan informasi atau mungkin memberikan pengingat, adalah hal yang sifatnya qurbah, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tasbih dan juga tepuk tangan adalah dua qurbah. Jika diingatkan mubah, maka keduanya mubah. Tetapi ketika diingatkan sembari dengan niat zikir, maka di sana menjadi sebuah ibadah. Makanya tadi disebutkan kalau niatnya sembari mengingatkan juga niat berzikir, niat qurbah, maka boleh. Tapi kalau niatnya ini hanya mengingatkan saja, maka ini sebagian ulama mengatakan batalat salatuh, batal salatnya. Atau seandainya dibalik, tidak sesuai dengan tuntunan. Laki-laki bertepuk tangan, yang wanita bertasbih. Laki-laki kemudian menepukkan tangannya, yang wanita, yang perempuan bertasbih. Subhanallah. Maka yang demikian ini yukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau laki-laki ini tepuk tangan, maka memadaratkan. Kenapa? Karena imam tidak akan ngeh. Imam nggak akan paham, tidak akan rumongso kalau bahasa kita. Ketika kemudian di belakang ini ada yang nepuk tangan, mungkin seperti apa? Mungkin seperti jamaah laki-laki, jamaah ikhwan yang mungkin sedang menggusah nyamuk saja. Karena imam hanya paham ketika di sana ada something wrong, ketika ini memadaratkan. Mau dia mukul sekeras apapun, imam tidak akan ngeh dan dia kesakitan. Tapi seandainya wanita, dengan jamaah wanita, lalu kemudian salah satu jamaah wanita menepukkan tangannya, maka imam akan tahu. Ada suara tepukan, imam wanita akan tahu bahwa ada yang salah, ada something wrong di sana. Pun dalam menepuk tangan di sana ada beberapa pendapat, ada beberapa cara. Ada yang pertama, ini memukulkan telapak tangan ke punggung tangan kiri. Memukulkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Ini yang pertama. Yang kedua, memukulkan telapak tangan ke telapak tangan lainnya. Ini telapak tangan kiri. Mana yang tepat? Tentu pendapat yang pertama.
Bahkan dalam pendapat yang kedua ini, seandainya wanita ini menepukkan tangan begini dengan tujuan laisa biqurbah, maka batal. Tapi kalau tujuannya dia menepukkan tidak tahu, tujuan yang menepuk ini karena memang untuk mengingatkan, sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tapi yang paling afdal, yang paling sahih, yakni menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Ini pendapat yang sahih. Dan inilah yang kemudian disampaikan Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudara yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu disebutkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aurat. Dikatakan dalam mata Abu Syuja, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki ini antara pusar sampai lutut. Ketika disebutkan rajul dengan mutlak, ketika disebutkan laki-laki dengan tanpa tafsil, maka maknanya adalah rajul, laki-laki, merdeka ataupun budak, muslim ataupun dhimmi. Tidak ada bedanya. Berbeda dengan wanita. Ketika wanita sering disebut dengan apa? Ada perbedaan antara jariyah, yakni perbedaan antara al-mar'ah wal jariyah. Mar'ah berarti wanita yang merdeka, jariyah wanita yang budak. Tapi ketika penyebutan laki-laki selalu dengan lafal yang umum, maka berarti laki-laki yang merdeka ataupun yang budak, muslim ataupun dhimmi, maka masuk dalam makna rajul di sini. Auratnya antara pusar sampai lutut. Dan dijelaskan bahwa yang dimaksud antara pusar dengan lutut berarti pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Ini menurut satu pendapat. Bahkan pendapat ini salah satu pendapat yang dikuatkan dan dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Yang termasuk aurat adalah apa-apa yang diantaranya. Bukan pusarnya, bukan lututnya. Apa-apa yang diantaranya. Berarti di bawah pusar, di atas lutut. Ini. Adapun bagi seorang wanita merdeka, maka auratnya di dalam salat adalah jami'i badani, seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian mengatakan kecuali wajah dan seluruh telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Berarti termasuk telapak, termasuk punggung. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah ia tampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Wanita, di antara perhiasan yang biasa dipakai adalah gelang. Dan gelang ini dipakainya di pergelangan tangan. Sehingga kalau kemudian punggung tangan ini tampak, termasuk illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Disebutkan wal jami'u badanil mar'ah hurrah auratun illa wajhuha wa kaffaiha. Seluruh badan wanita yang merdeka adalah aurat. Sehingga di sini dibedakan wanita ada yang merdeka, ada yang tidak merdeka. Wal amatu, wanita yang dia tidak merdeka alias budak. Al-ammah ini hampir sama seperti jariyah. Wanita yang tertawan atau wanita yang statusnya dimiliki oleh seseorang, budak. Wal ammatu karrajuli fis salah. Adapun wanita yang budak, wanita yang tidak merdeka statusnya sama seperti laki-laki dalam salat.
Sehingga auratnya adalah ma baina surratiha wa rukbatiha. Auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Ini auratnya budak wanita. Ini auratnya budak wanita. Duh, berarti kalau budak wanita saat salat dia boleh dong nampak apa? Dia boleh nampak sikunya. Karena yang menjadi aurat hanya antara pusar dan lutut. Oh, berarti boleh ya. Maka kita sampaikan sebuah kerugian dan kemubaziran tatkala kita membahas panjang lebar dalam hal ini. Kenapa? Karena budak pun juga sudah tidak ada. Maka nggak usah dipikirkan. Masa wanita kalau sholat boleh kelihatan apanya? Boleh kelihatan sikunya. Wanita yang bagaimana dulu? Budak. Ada tidak budak sekarang? Tidak ada. Ya sudah, selesai. Tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Baik. Inilah ikhwatul iman, ahbakumullah, berkaitan dengan perbedaan salatnya laki-laki dengan perempuan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas materinya Ustaz. Ya mungkin langsung saja buat jemaah sekalian yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau raise hand, nanti bisa bertanya langsung kepada Ustaz Rashid Abu Rashidah seperti itu. Oh iya, ini ada satu yang masuk melalui private chat, Ustaz, izin membacakan. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, mungkin bisa sedikit dipraktikkan dalam menepuk tangan bagi perempuan untuk mengingatkan imam, dan juga berapa kali hendaknya tepukan itu, apakah sampai imam menyadari atau ada batasan tersendiri? Jazakumullah khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bisakah dipraktekkan bagaimana ketika wanita mengingatkan? Tadi kita sampaikan bahwa tasfiq yang dikatakan lin nisa, menepuk tangan ini hanya bagi wanita, tidak dengan tasbih, maka bisa dengan dua cara. Menepukkan kedua telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Maka ketika sholat, dia tepukkan. Atau yang kedua, dengan menepukkan telapak tangan kanan ke telapak tangan lainnya, ini tangan kiri. Dengan catatan, kalau dia lakukan ini, atau ketidaktahuannya, dan dia tetap niatnya adalah untuk mengingatkan, boleh. Tapi dengan unsur main-main, sama seperti dia tepuk tangan pada umumnya, batal salatnya. Makanya, ditegaskan dalam ulama Syafi'iyah yang tepat, dan insya Allah ini juga pendapat jumhur, menepukkan ke punggung tangan kiri. Seperti ini saja. Masa iya dengar, Ustaz? Masa iya imam itu dengar? Kan wanita ini di belakang. Ini bagi imam. Kalau di sana sholat jamaah, di sana ada laki-laki, ada perempuan, ketika imam salah atau ketika ada something wrong di sana, ada yang salah, ada potensi bahaya, biarlah kemudian laki-laki yang mengingatkannya. Lebih dekat posisinya dibandingkan dengan Anda, para wanita, lebih mudah pula menyadarkan imam. Wanita tepuk tangan ini ketika dalam jamaah wanita. Ketika ada dalam jamaah wanita. Misal ketika kemudian shaf wanita. Lalu ketika di shaf wanita seperti ini, yang mereka salatnya menampakkan wajah dan juga telapak tangan sampai pergelangan. Lalu masuklah orang laki-laki, ajnabi asing. Dan mereka yang salat ini menganggap bahwa wajah ini aurat. Semuanya pakai cadar misalkan. Maka ada salah satu perempuan yang tahu ada laki-laki masuk, dia menepukkan tangan. Lalu ia pun kemudian tutup wajahnya.
entah kemudian dengan apa dan lain sebagainya, maka ini tidak ada masalah. Dan demikian maksudnya. Berapa kali Ustadz? 1 kali saja. 1 kali cukup. Nah, tidak perlu berkali-kali. Kalau berkali-kali namanya nanti kelotean. Namanya nanti apa? Sengaja berbuat gaduh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhol. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Mungkin ini sedikit agak keluar dari pembahasan, tapi ada yang jamaah resahkan seperti itu. Baik, mungkin izin bertanya Ustaz. Jika ada perempuan yang ingin berjamaah, sedangkan tidak ada mahram yang menjadi imam atau yang sholat dengannya, apa boleh perempuan tadi mengikuti seorang laki-laki yang bukan mahramnya? Ini kasusnya terjadi, perempuannya ada beberapa perempuan dan laki-lakinya hanya ada 1, seperti itu Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika seorang wanita bermakmum kepada seorang laki-laki bukan mahramnya, ajnabi, laki-laki asing. Maka ada perbincangan di kalangan para ulama. Dan kalaupun dirinci, saat statusnya ini berkhalwat, berduaan, maka haram, tidak boleh. Haram, tidak boleh. Dan jumhur ulama berpendapat dengan pendapat ini. Adapun ketika di sana jamaah itu minal akhwat. Ada jamaah, ada banyak orang. Akhwat 3, 4, 5 orang. Akhwat semua, ummahat semua. Lalu di sana ada 1 orang laki-laki yang mungkin bagi laki-laki itu menjadi imam. Memungkinkan. Nah, maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan idza bara'atu minal fitan. Kalau terlepas dari fitnah. Bagaimana kalau terlepas dari fitnah ini? Misal, ketika kemudian di sana bukan di ruangan yang tertutup, 1. Yang kedua, ketika di sana para wanita tidak ada yang memakai parfum. Ketiga, ketika di sana suara dari laki-laki tidak membuatnya menjadi fitnah bagi wanita. Paras bagi laki-laki tersebut tidak membuatnya menjadi fitnah bagi wanita. Maka yang demikian tidak ada masalah. Tetapi kalau ada fitnah, maka sebaiknya para wanita berjamaah sendiri. Ada 3 orang akhwat, ya sudah 3 orang akhwat ini salah sendiri. Ini lebih aslam, lebih selamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Melalui dari message juga agak tidak sesuai dengan tema juga, tapi izin bertanya Ustaz, muslimah yang mukenanya menutupi dahinya ke tempat sujud, apakah masih sah sholatnya? Karena yang kedua, karena kebiasaan masih pakai masker karena COVID, apakah boleh sholatnya tetap pakai masker? Seperti itu Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata. Bagaimana ketika mukenanya ini menutupi jidat? Menutupi apa? Jidat. Batuk, tempat untuk sujud. Maka kalau kemudian dia ini tidak sengaja menutupi batuknya, menutupi jidatnya, apa ini bahasa Indonesianya? Dahinya, maka tidak ada. Maka ini yang tidak boleh. Maka ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dikatakan auratnya wanita itu jami'u badanih illa wajah, seluruh tubuh menjadi aurat wanita kecuali wajah dan juga telapak tangan. Apa makna wajah ini? Wajah ini adalah anggota tubuh yang kita tampak saat kita bercermin. Mana yang kita tampak saat bercermin? Disebut wajah ini ketika batas vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai kemudian
dagu. Batas vertikal atau batas horizontal mulai dari pangkal telinga sampai pangkal telinga lain. Ini disebut wajah. Nah, kalau kemudian dengan sengaja apa? Dengan sengaja mukena ini menutupi katakanlah sampai demikian. Nah, sampai demikian. Maka jelas ini keliru. Maka jelas ini keliru. Ini tidak boleh. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Baik, mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, karena Baik. sudah pukul 5 seperti itu. Mungkin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Rashid dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian terima kasih juga kepada Ustaz Rashid Ibu Rashidah. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan Ustaz nanti di hari kiamat kelak. Mungkin saya satu MC cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan. Baik, ana izin pamit dulu. Barakallahu fiikum.